Para suster yang terkasih, ibu bapak dan kita semua yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Marilah kita bersama-sama berdoa-doa malaikat Tuhan dari puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan-Nya. Sujudlah kepadanya dengan hormat dan hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Ibu Bapak, Suster Frater dan saudara-saudari terkasih. Hari ini Tuhan menyapa kita dengan mengajak kita untuk selalu waspada. Nampaknya bukan hanya para dokter, orang tua mengajak kita waspada, tetapi Tuhan juga dalam relasi, tentu saja dalam relasi kita dengan dunia, dengan sesama kita
kita wajib bukan waspada terhadap ketakutan terhadap sesama, tetapi lebih pada bagaimana kita menjaga keteguhan iman kita. Di awal perayaan Ekaristi ini kita menyadari bahwa kita orang berdosa, kita orang lemah, mudah masuk dalam pencobaan, dan juga seringkali lupa dalam menjalankan segala nasihat iman kita. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan agar kita layak menyatukan diri kita dalam Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa sumber iman kepercayaan, kami telah menerima sabda kebenaran, ialah Yesus Putra Manusia. Bukalah mata hati dan budi kami dalam pergaulan kami dengan Dikau, agar dapat mengenal Engkau lebih dalam. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh sabda kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu, kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Berbahagialah orang yang Kau ajar ya Tuhan." Berbahagialah orang yang Kau ajar ya Tuhan.
Berbahagialah orang yang Kau ajar ya Tuhan, yang Kau didik dalam Taurat-Mu. Hatinya akan tenang di hari-hari malapetaka. Berbahagialah orang yang Kau ajari ya Tuhan, Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. berbahagialah orang yang Kau ajari ya Tuhan. Ketika aku berpikir, kakiku goyah. Kasih setiamu ya Tuhan menopang aku. Apabila keprihatinanku makin bertambah, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Berbahagialah orang yang Kau ajari ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, Ia akan menaati sabdaku. Bapakku dan akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecah 5.000 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kalau kita bawa ke dalam konteks sekarang, kita akan bertanya-tanya, siapa sekarang yang menjadi Herodes, siapa yang menjadi Farisi.
Tetapi dalam budaya sekarang, dalam konteks dunia sekarang ini, banyak sekali hal yang kita bisa katakan bahwa kita perlu waspada. Perkembangan era dunia begitu banyak dan tawaran-tawaran dunia untuk kehidupan kita yang lebih nyaman, lebih menggiurkan, semakin nampak, semakin mudah. Akses apapun dapat kita dapatkan dengan begitu mudah. Dan di sini Yesus mengajak kita bukan waspada terhadap orangnya, tetapi raginya, pengaruhnya, dampaknya bagi kita dalam menjalankan iman kita. Bukan hanya bahwa kita diajak untuk pindah ke lain hati, pindah ke tempat lain, tetapi lebih pada bagaimana definisi-definisi tentang hidup baik bisa mempengaruhi kita. Kita banyak ajaran-ajaran yang memberikan kepada kita tentang teologi baru, khususnya definisi teologi hidup baik. Ini memang menyenangkan, artinya dengan nalar kita bisa katakan, dengan hidup baik tanpa menyakiti orang, artinya kita mau membangun diri kita dengan membangun relasi kita pribadi dengan Tuhan, sudah cukup kita hidup baik. Dan hidup baik diartikan juga dengan prosperity, segala-galanya bertumbuh dalam hidup kita mendapatkan segala-galanya dan kita menjadi orang baik. Dengan mudah kita katakan, apa salahnya teologi seperti ini? Memang tidak salah, tetapi jangan lupa bahwa dalam Injil Yesus selalu mengingatkan hidup baik tidak cukup. Menjadi orang baik tidak cukup. Yesus mengajak kita menjadi perfect seperti Bapamu. Artinya kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk dunia, untuk orang lain. Kita tidak bisa katakan nobody lives alone. Tidak ada orang yang bisa bertahan sendiri. Karena itu, bagaimana mungkin kita bisa sebagai manusia, nalar manusia saja, mungkinkah Anda akan bahagia ketika di sekitarmu ada ketidakbahagiaan, ada ketidaknyamanan, ada yang merasakan penderitaan? Banyak hal, ini baru satu pikiran-pikiran yang bisa mempengaruhi pemahaman kita tentang hidup kita sebagai orang Kristiani. Dan ini berkembang banyak di tengah masyarakat sekarang. Ada gereja yang menganut nominasi gereja yang menganut paham teologi ini, hidup baik, bahagia dalam kehidupannya sendiri. Tetapi apakah Tuhan mengajak kita untuk melihat hidup kita sendiri, atau Tuhan mengajak kita dalam kehidupan keseluruhan hidup kita dengan mengikuti teladan salib yang diembankan Kristus? Dan kita harus berpatokan pada satu prinsip yang mengatakan tak ada kebahagiaan sempurna tanpa salib. Dan disitulah mungkin teladan yang diberikan kepada kita agar kita tetap menjadi pengikut Kristus yang setia, bukan hanya dalam ritualistik hidup kita sehari-hari, tetapi setia dalam pemahaman kita tentang panggilan kita sebagai orang Kristiani. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami mempersembahkan roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan pohon anggur yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sucikanlah diriku, bersihkanlah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon doa rahmat bagi keluarga dari saudari kita yang persembahkan doa untuk keluarga mereka yang sudah meninggal dunia. Adrianus Fendi Losari, Andreas Andre, Sutanto Kristina Li Biu Hui, Margareta Sufini Iskandar, Alusis Ridwan Iskandar, Adiatma Setia Telim, Paulus Yo, Monika Nio, Petrus Darmo Wongso, Emilia Tung, Maria Rosi, Yosef Lim, Henrik Lim, Umar Halim, Agatha Maria Wempi Tanasal. Dan juga kita mohon doa untuk arwah dari kakak Pastor Paulus Lubur yang baru dipanggil Tuhan kemarin, Stefanus Lubur. Ya Allah Bapa sumber pembaharuan hidup, curahkanlah roh-Mu atas persembahan kami ini untuk mengenang wafat dan kebangkitan putra-Mu yang memimpin kami memasuki hidup baru bersama dengan doa-doa kami, intensi kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami John Ligu Ada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya mereka yang kami doakan hari ini. Dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatukan doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Salam damai semuanya. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kita doakan bersama doa jiwa Kristus dilanjutkan dengan doa untuk sinode para uskup. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami. Di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus, Kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. doa untuk sinode para uskup. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, bila mana kami berkumpul dalam nama-Mu, dengan bimbingan-Mu sendiri, semoga Engkau betah tinggal di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami mengikutinya. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan,
Jangan biarkan kebodohan membawa kami ke jalan yang salah, atau keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Biarlah kami menemukan di dalam-Mu kesatuan kami, agar kami bisa berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang bekerja di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan Bapa dan Putra, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu dalam Ekaristi ini. Berilah kami semangat untuk berani berkorban membela sesama, sampai kami melihat kemuliaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. dan semoga kita selalu dinaungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Bimbing kami jalan-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini